Selamat datang kembali di podcast yang ditunggu-tunggu, yaitu podcast Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Masih bersama host yang semoga kalian tunggu-tunggu nih. Saya Imam dan juga akan ada narasumber yang gak kalah kecenya dan kita akan ngobrol bareng nih. Dan kita akan ngebahas masih topiknya kekinian banget. Topiknya masih anak muda banget, yaitu apalagi kalau bukan e-sport. Nah, kita akan ngebahas tips and trick menjadi streamer e-sport. Nah, ini kita langsung aja ngobrol sama narasumber kita yang udah datang kali ini, yaitu Doni. Nama lengkapnya siapa nih, Don? Doni Nugraha. Doni Nugraha. Oke, Doni datang jauh-jauh nih teman-teman semua, sahabat Ganjar yang lagi nonton podcast Sabi ini dari Bandung. Ya, Don? Gimana perjalanan? Alhamdulillah lancar tadi. Lancar ya? Cuman agak sedikit macet. Ya, Don. Oke, kalau nama apa? Game lo apa? Biasa kan ada orang nih, kalau gue Imam. Kalau nama gamenya Capios. Capios nama in-game. Sebenarnya ada dua sih. Yang satu Dons. Yang kedua Gravely ini kenapa punya dua akun nih, Don? Enggak. Kalau waktu itu kan sempet yang di acara kemarin tuh yang SC season 2 itu udah ngajuin nama Gravely sama Dons, yang di ACC-nya Dons gitu. Sedangkan yang udah dipakai tuh yang Gravely. Oke, mantap nih. Kita udah langsung ketemu sama Dons juga. Kita baru tuh gue manggilnya biar akrab Dons aja. Dons aja lah. Langsung nanti kita akan ngebahas topik-topik gimana tips and trick menjadi streamer nih, apalagi kayak gue pemula dan terus seluruh sahabat Ganjar yang ingin coba gabung atau nyoba jadi streamer e-sport. Nanti kita langsung aja bahas bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng sama Dons kali ini nih. Dan kita ngasih tahu nih sedikit breakdown sedikit bahwa sekarang dunia e-sport itu cukup diminati di anak muda, Gen Z, milenial, bahkan bisa menjadi pundi-pundi uang. Ya, karena memang bisa banyak aplikasi atau platform-platform penyedia jasa untuk lu bisa menjadi influencer atau bisa jadi streamer untuk e-sport itu sendiri, seperti Nimo, Facebook Gaming, ya kan? Ada juga TikTok sekarang. Iya kan? Ada TikTok. Booming. Betul banget. Dan kita langsung aja ngobrol sama Doni. Don, kenapa lu minat main game? Minat. Kenapa lu pengen banget jadi e-sport atau terjun di dunia e-sport? Ya sebenarnya awal-awal ya Bang. Kayaknya semua orang sih. Iseng. Karena iseng ya kan. Karena iseng ya awalnya dulu kan zaman sekolah dulu sebelum kenal Mobile Legends tuh udah sering main PB sih sebenarnya. Point blank yang kata keyboardnya ngumpet-ngumpetin kan, yang kata kalau passwordnya ID-nya. Cuman ya itu masa kecil lah ya. Kalau point blank cuman main-main doang, belum kepikiran buat kompetitif. Nah, habis itu dikenalin sama temen buat main Hon Garena. Ada kayak mirip Mobile Legends. Mirip Mobile Legends itu. Mirip Dota juga. Nah, nyobalah main Hon kan, belajar. Agak pusing juga kan, kayak misalnya kan awal-awal kan point blank nih. Dari game FPS jadi ke MOBA gitu kan. Cukup pusing juga kan, yang enggak beli item jadi beli item gitu. Belajar tapi sekitar berapa lama ya? 3 bulan 4 bulan udah agak bisa gitu ya. Awal-awal itu dulu pas masih zaman sekolah itu bisa SMP SD kelas 6 zamannya ini gak sih kayak apa Facebook gaming Zynga game ya, itu Zynga kan, juga poker yang Zynga kan? Poker yang itu ya, Farmville, Yoville ya kan, Ninja Saga juga Ninja Saga lu kan Ninja Saga juga Bang. Iya sama gue main Ninja Saga sih. Nah habis itu karena kompetitifnya kurang ya dari Hon gitu. Makanya kan sekarang juga game Hon udah mau ditutup. Enggak tahu udah ditutup gitu, lupa. Ditawarin sama kakak, sama si kakak, katanya nih ada main game MOBA mirip Hon katanya, mirip Dota. Dicobalah. Main di HP kakak karena dulu nggak punya HP Bang. Iya, namanya juga masih kecil kan. Dulu kan ya gak bisa cari uang lah Bang gitu ya. Cari uang di mana. Nah, nyobalah pakai HP kakak gitu. Pertama main ya kayak awal-awal kita main game lah, pertama nggak ngerti gitu Bang ya. Apa sih ini game, sepi gitu, nggak ada teman, nggak ada gimana. Nah
Habis itu cabut dulu lah dari Mobile Legends juga, belajar lagi, fokus belajar lagi. Paling ya main Get Rich gitu Bang ya, paling lain ya. Iya, yang Monopoly itu. Iya, betul. Nah, habis itu ada temen ngajakin. Namanya Depa sama Andre. Katanya ini ada game MOBA simple gitu. Bisa main di HP. Tahun gitu. Berapa tuh? Itu 2017-an sih. Sekitar 2017. Sekitar 2017 Andre sama Depa ngajakin main. Katanya gamenya kan seru kan. Tapi kan saya udah coba. Iya. Nggak rame, cobain dulu katanya main bareng. Itu tahun berapa tuh Mobile Legends zaman dulu tuh? Hero-nya cuma kayak baru 2017 akhir kayaknya. Masih kayak Mia. Iya, Mia, Zilong, Elis, terus Alucard. Alufit. Iya, Alufit. Ya kalau sekarang disebutnya Alufit gitu. Ya, kalau dulu kan itu favorit banget, Bang. Tapi udah ada kayak kasar-kasar gitu belum sih main Mobile Legends zaman dulu? Kan belum. Gue eranya tuh era 2000, era pandemi gue main Mobile Legends. Yang toksik gitu. Iya. Kayaknya ngomong kasar. Belum report gitu belum ada. Belum. Enggak, kalau noob report gitu kan kayak biasa aja, Bang. Kalau sekarang kan kayak ngata-ngatain gitu kan. Iya, kayak bahkan ada bahasa negara lainnya kayak LEE apa ya kan yang dari gitu. Yang dari Filipina apa punya bahasa hinaan sendiri kan. Tapi zaman dulu belum toksik nih Mobile Legends. Belum. Kayak gua harus nyoba ya. Iya, coba dulu Bang. Ya. Nah, habis itu main lah bertiga kan. Pengen nyampe tier epic. Dulu, ayo Dep. Epic tuh udah megah banget ya. Ya udah, wah gua jago gitu. Nah, nyoba ke si Depa, Dep. Dre, main lah sampai epic. Main beberapa bulan baru nyampe epic. Nah, udah. Habis itu masih penasaran lagi, pengen naik lagi gitu Bang ya. Pengen sampai legend. Main lah sampai legend. Nah, pas sampai legend itu kan udah bergadang betul. Berkali-kali. Itu sampai syukuran, Bang. Aku ini udah paling syukuran nih kayaknya. Ya, ini udah. Ayo ini gua udah legend. Syukuran aja makan bubur dulu. Makan bubur dibayarin sama Doni gitu kan dulu. Nah, udah. Habis itu masih terus main sampai mythic. Akhirnya Depa ada channel. Katanya, "Yuk cobain turnamen," katanya. Di mana? Doni bilang, "Ada di kantor RW," katanya. Ya udahlah kita daftar, itu turnamen Agustusan. Jadi lu baru turnamen awal lu banget nih. Itu awal banget. Pas legend langsung nyoba turnamen Enggak, udah mythic. Mythic awal tapi mythic awal. Masih zaman bintang dulu. Zaman bintang. Jadi belum ada kayak mythic scoring kayak 1 sampai 10 itu sebelum ya? Enggak. Kalau ini kan kalau itu mah kan yang sekarang kan yang mythic Romawi yang itu sekarang udah yang dulu mah ini masih bintang. Masih zaman bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan seterusnya gitu. Iya, enak lah ya. Tapi mythic langsung turun juga ke epic. Zaman dulu. Enggak. Tapi sempat turun ke legend, naik turun jadi gitu. Kalau sekarang kan lu mau semitik apapun pasti turun, maksudnya kalau kecuali Glory turunnya kan ke epic semua kan kembali ke kalau epic ya kan, reset season. Itu zaman dulu sama. Udah sama. Sama juga sama. Nah, habis itu turnamen lah ya. Nyari 2 orang. Nyari dari sekolah. Namanya Aldi sama Tora sama Raka. Jadi itu siapa nih gengan lu tadi, udah ada siapa aja? Ada Aldi, Tora, Andre, Depa, Tora, Aldi, sama Raka. Si Depa yang ngikutin yang dari awal ya? Ya itu si Depa yang dari awal. Dari awal. Tapi leadernya Bang. Namanya Bopeng itu. Bopeng dia leader user assassin berarti. Dia e-retail dulu dia. Oh, e-retail. Iya, e-retail sampai sekarang sakit banget sih, Don. Sekarang kan jadi nggak ada mananya, jadi pakai energi sekarang. Iya, gua nggak ngerti lagi retail, apalagi nggak ngerti. Lanjut. Nah, habis itu turnamen lah 17 Agustus itu. Tahunnya juara. Pas dicek semifinal gitu lawan Fikri namanya. Itu bekas bintang 78. Dulu itu gede. 78. Dulu itu kelihatannya wah gede, udah bisa ngelawan yang kayak gini nih. Udah kayak Glory banget lah ya. Iya, udah kayak Glory. Sekarang ya lawan aku aja masih bintang 1 gitu kan. Mereka udah 70, udah 100 gitu. Bisa ngalahin mereka. Ini mah udah talent e-sport yang lu kira wah ini mah udah keren-keren banget ya kan? Udah keren tapi bisa dikalahin gitu. Jadi disitulah mulai. Lu kalahin nih? Iya, tapi di semifinal. Malah justru yang lebih keras itu di semifinal lawan dia. Pas di finalnya gampang gitu. Nah disitulah anak-anak gimana nih, gas lagi nggak katanya, nyari turnamen lagi. Ada dulu di Banceuy di Bandung. Di Bandung di situ. Turnamen lagi
ngelihat orang-orang yang pakai apa? Rambutnya warna kuning-kuning gitu. Ini turnamen apa namanya nih? Mobile Legends sama. Maksudnya apa? Kan ada MSC atau namanya apa? Tur ABC. Tur Anak ABC. Bancay apalah gitu lupa. Oh, berarti ini masih daerah wilayah lu ya? Enggak, itu udah di Bandung. Kalau jadi kan se-Bandung gitu ya? Itu udah di Bandung. Oke. Nah, di situ agak kena mental kan dikit ngelihat wah itu kayaknya istilahnya pro player gitu kan. Streamer ya, influencer e-sport gitu ya. Bener. Kelihatannya kan warna kuning gitu kan si rambutnya. Nah, habis itu gimana nih bisa nggak lawannya? Bisa lah, pede aja katanya. Lu kuningin makanya rambut lu, Don. Ya, tadinya pengen. Iya kan belum tahu gitu Bang, belum tahu kan. Tapi ujung-ujungnya tetap aku pernah dikuningin. Pernah. Ngikutin ya kan. Ngikutin biar jadi pro player. Iya benar. Looknya sosokan pro player gitulah pokoknya. Nah, habis itu di Banci itu turnamen itu menang. Taunya itu dia di semifinal kayaknya atau enggak 8 besar. Dia udah kalah. Udah pulang duluan. Di situ juara lagi. Makin penasaran, ayo gas lagi. Turnamen lagi di Padalarang ada. Nah, barulah di situ ketemu tim yang keras. Namanya Humble sama Before. Humble dan Before. Dua tim itu berbeda. dua tim itu rival. Katanya udah denger. Jadi kan penasaran kan. Jadi Bandung nih ada tim yang paling ditakutin lah ya di turnamen itu. Cimahi. Si anak Humble itu dari Cimahi. Before juga sebagian dari Bandung ada gitu. Cuman dia merantau gitu kayak ke Bandung Barat gitu. Nah, ketemu mereka di situ. Di situ aku sampai juara 3 sih, Bang. Soalnya emang benar-benar keras. Itu juga udah susah sih sebetulnya. Ya. Nah, tapi di situ ya makin muncul lah penasaran buat ngalahin mereka gitu, Bang. Betul. Tapi sampai sekarang nggak bisa ngalahin mereka, Bang. Ya, tapi jadi motivasi ke depannya ya, motivasi. Lah ya. Lumayan juga curi-curi reply gitu kan, gameplay gitu kan waktu itu. Nah, habis itu si Humble itu udah cabut lah. Dia juara Piala Presiden. Piala Presiden ngawakilin Presiden e-sport itu. Iya. Yang pertama Piala Presiden 2019 gitu. Iya 2019 ya. Sekitar 2019-an itu, Bang. Atau 2020 lah lupa. Itu aku juga udah masuk di Humble karena waktu itu di kontak masuk Humble juga. Udah lumayan lah gitu. Wah, satu tim nih sama Humble gitu. Cuma tim 2. Rival lu ternyata lu jadi gabung ke tim gabung lu gitu kan. Tapi tim 2, Bang, tim 2. Nah, ya lumayan lah gitu, banyak pembelajaran gitu ya kayaknya kalau misalnya udah di IH gitu. Taunya mereka juara terus naik ke Prosin mereka. Prosin itu apa? Pro player. Oh, jadi udah punya agensinya sendiri, beda lagi. Ya kayak kayak RRQ, EVOS. Sekarang kan yang di Humble itu Bima sekarang di Geekfam, Deva di Alterigo, di Nazmi sekarang di GPX. Emang jebolannya ya. Berarti kalau ya itu yang dari Cimahi itu. Gila, Cimahi yang punya pertama, banyak talent ya. Iya. Oh, gila, luar biasa. Kalau lu sendiri nih, tadi kan lu udah ngasih tahu nih perjalanan. Kalau apa ya, istilah turnamen e-sport yang offline nih yang udah lu ikutin selain dari tadi yang udah lu kasih tahu ke kita apa aja? Waktu itu pertama 2019 INC itu apa tuh? INC itu turnamen Tokopedia. Jadi swasta nih buat turnamen Mobile Legend. Ya, itu sampai 8 besar doang kuatnya. Kendala dari HP-nya temen. Itu berarti nasional kan kalau Tokopedia gitu. Itu bisa kayak kita kalau juara ngewakilin Jawa Barat gitu. Jawa Barat. Cuman kuatnya sampai 8 besar, lawan Cirebon Gaming waktu itu kalah. Gara-gara HP temen ngeblank. Gak ada wasit waktu itu, masih BO1. Gak bisa pause gitu kan. Ya gimana lah, nothing tulus kan. Udahlah nggak apa-apa, main aja, taunya kalah kan. Habis itu 2019 lagi gitu kalau nggak salah. Itu Rebellion Racing Star. Itu sekarang udah terkenal, cuy. Itu kan dulu belum ada kan timnya. Belum ada. Sekarang udah ada tim yang. Ya sekarang itu kan RBR udah ada MPL-nya juga kan. Nah dulu aku ngikutin dia tuh pas masih seleksi. Itu juga sama sampai 8 besar, Bang. Kalah juga. Itu kalah juga. Nah 2021 kemarin ikut eSport Star Indonesia season 2. eSport Star Indonesia yang di Global TV. Ya, yang di Global TV itu. Dan itu juara? Enggak sih. Enggak juara, tapi seenggaknya masuk dari finalisnya. Tapi ke eliminasi, awal-awal ke eliminasi, tapi ada bagian wildcard kan, dipanggil lagi, cuman beda tim. Oh, oke. Jadi itu yang gue pengen ngomongin, yang gue jadi kepo nih sama apa tadi? eSport Star Indonesia. eSport Star Indonesia. Itu kan ditayangin di TV nasional, iya kan? Terus sistemnya kayak gimana pemilihannya kan? Karena yang gua tahu nih kayak lomba-lomba e-sport di kampus itu kan biasanya punya tim. Ya. Lu bawa nama tim lu kah? Apa lu bawa nama daerah lu atau apa? Itu audisi kan, Bang, jadi perorangan, Bang. Itu dari 65.000 orang yang ditarik cuman 24 gitu.
Berapa? Dari 65.000 orang. Wow. 24 diantaranya ada aku gitu bang. Nggak Itu emang ngerti lagi. benar-benar hoki itu bang, sumpah itu hoki. Gila sih lu Don. Maksudnya udah kayak ini cuy, udah kayak seleksi CPNS. Iya benar kayak gitu. Udah kayak seleksi BUMN gitu. Iya iya. Ya dari 65.000 gitu. Bayangin bang. Ya alhamdulillah senangnya gimana gitu Iya, kan. betul. Tapi ya walaupun terhenti waktu itu di match pertama kalah ke eliminasi, ya nggak apa-apa, seenggaknya udah nyobain gitu. Betul. Main di stage gede gitu Betul, bang. betul. Di depan TV gitu kan. Live juga kan. Udah ada pengalaman juga. Jadi dari awal asalnya iseng gitu bisa masuk TV. Betul, dan gitu, itu bang. udah jadi history dan kebanggaan sendiri sih. Itu kebanggaan. Apalagi sampai juara bang. Iya wah. Udah. Gila sih. Ya ini yang bisa jadi motivasi nih buat seluruh sahabat Ganjar yang hobi banget, Gen Z, Gen milenial nih yang suka banget sama e-sport. Tadi lu bilang ya dari keterbatasan lu nih belum tahu gamenya, ya kan, bahkan dipinjemin HP Dipinjemin nih. HP sama kakak lu. ya. Kakak lu gamers juga jangan-jangan? Dota sih dia. Dota. Mainnya Dota 2 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang Dota. Dari disupport nih sama kakaknya, disupport juga sama teman si Deva. Ya, Gue Deva. jadi Itu apal ya. Deva, benar-benar dari Deva, awal itu. terima kasih banyak nih sudah mensupport Doni. Iya kan, dari support sama Deva sampai lu bisa melaju, seenggaknya lu bisa bawa nama daerah lu, bahkan lu bisa bawa nama pribadi lu sendiri di kancah TV nasional. Itu kan udah luar biasa ya. Alhamdulillah. Gue sih jujur nih Don, sejujurnya gue pernah Don ikut e-sport di kampus ya di Jakarta. Datang ke gue nih Don, sumpah Don, tim gue itu nggak datang, jadi gue menang. Oh. Jadi apa sih istilahnya? Jadi lewat WO. Iya WO, jadi dia dia WO, akhirnya gue menang nih. Pas lanjut nih babak selanjutnya ya kan, gue nggak ngerti itu kayak udah lama banget sih Don, kayak 2018 2019. Terus pas gue lanjut Mobile Legend juga, langsung gue kalah. Ini ngebahas sama gue nggak ngerti timnya. Oh setelahnya gue langsung kalah. Kayak itu kayak tim yang lu bilang itu loh, yang kayak rambutnya warna pink. Itu baru daerah-daerah kampus. Gue tuh ngerasain hype-nya anjir, kayak gemeteran, kayak ketakutan. Iya. Karena tampilan juga ya bang. Tampilannya, tapi memang gue akuin permainannya luar biasa, bagus banget. Timnya kompak banget, kayak gimana gue yang kayak latihan terus. Gue kan squad gue namanya CRM dulu ya. Itu susah banget. Dan gue ngelihat lu di sini itu luar biasa. Oke Don. Alhamdulillah. Sekarang gue pengen nanya nih Don. Kan kita udah nanya nih soal pengalaman pribadi lu, kenapa memilih e-sport menjadi istilah passion lu lah. Udah jadi passion berarti kan sekarang. Dan juga banyak lah istilahnya turnamen-turnamen offline yang udah lu istilahnya datengin ataupun lu jadi partisipan dan juga juarain. Menurut lu kenapa nih Don, anak-anak muda sekarang suka sama game e-sport atau memilih profesi e-sport? Kenapa? Anak muda zaman sekarang kenapa milih e-sport gitu? Untuk jadi kayak wah ini passion gue juga nih. Kayaknya gara-gara pandemi juga gitu bang. Pandemi ngaruh banget ngaruh banget bang. Parah. Karena emang bener-bener orang gabut kan di rumah, mau ngapain gitu. Apalagi kan sekarang cewek-cewek juga jadi banyak bang yang main Mobile Legends gitu. Dulu mah emang sedikit banget. Sekarang di TikTok banyak banget cewek-cewek Mobile Legends kan, karena emang mungkin ya gabut gitu. Betul. Pengen belajar kan, pengen kayak orang lain juga. Ya udah, kalau misalnya ada waktu ya ngapain, diem gitu, mending coba aja gitu. Dulu sampai ada istilahnya gak sih, kalau cewek misalnya ada orang gitu talent gitu pakai foto cewek, terus kita panggilnya apa, hode gitu ya? Oh iya. Iya kan? Iya dulu banyak bilang ini mah paling hode. Palsu. Ya palsu, ini mah cowok paling. Iya kan, cowok cuma yang minta diamond. Iya betul. Itu lu nggak pernah ngalamin ya? Apa? Pernah ngalamin nggak? Jadi hodenya? Enggak lah. Oh bukan, enggak pernah. Kayak gitu nggak pernah. Ya, jangan harus benar-benar teliti tuh bang. Jangan sampai. Kalau gue pernah kejebak yuk mabar yuk gitu, minta skin atau apa kan udah mulai ini tapi langsung gue udah tahu ini udah nggak bener gitu ya Don. Oke lanjut ya Don. Kan kita sekarang lagi mau bahas tips and tricks ini nih, tips and trick untuk menjadi streamer Don. Nah lu sendiri kan aktif banget di sosial media nih. Lu aktif di platform apa aja nih? Kalau untuk sekarang e-sport? Di TikTok. Di TikTok. Followers lu apa? Berapa? Alhamdulillah sekarang udah 125.000. 125.000. Ya. Wah itu sih banyak ya. Lumayan. Gue kayaknya nggak nyampe 1.000. Lumayan sih bang. Nah lu sendiri kenapa nih memilih platform TikTok sendiri untuk menjadi tempat dulu live streaming ataupun lu
bisa ceritain pengalaman lu untuk bisa terjun di live streamer, jadi streamer gitu di TikTok? Ya pertamanya tetap iseng lagi aja itu iseng sama si Deva lagi aja tuh si Deva lagi aja tuh, karena waktu itu kan iseng ngonten Mobile Legend combo, terus ada yang ngomen, Bang coba katanya combo Tigreal Belerik. Wah, Tigreal sama Belerik katanya. Ya udahlah, ayo deh buat, mau nggak, bilang ke Deva, ayo gas katanya. Itu subuh Bang, ngedadak langsung, itu lagi main biasa baca komen langsung bikin aja di Mayhem. Gimana, soalnya kan Mayhem skillnya cepet banget kan, gitu. Iya, lebih cepet, lebih OP gitu. Cobain lah. Hampir berapa kali tag gitu. Gagal, dapat momen. Nah, langsung diedit. Cari yang bagus, terus diupload. Itu subuh-subuh jam 4 gitu, sebelum azan. Diupload, pas bangun tidur udah rame, Bang. Udah berapa tuh? Udah berapa viewersnya? 1,4, sekitar 1,4 M. 1,4 M. Ya. Itu kaget itu. Wah, anjir. Kok banyak gitu kan, ternyata kayak gini gitu. Serasa jadi seleb gitu kan. Kok kayak gini notifnya banyak gitu. Nah, disitulah coba-coba lagi. Ada yang komen, yang komennya bagus, misalnya disuruh, Bang gangguin buff biru orang katanya pakai Akai. Ya udah dicobain sama Depa juga. Tapi emang Akai susah banget sih ya di iniin kalau gangguin buff. Mantap. Ya gitu. Jadi, di Mayhem gitu. Tipsnya lu pas baru iseng-iseng baru TikTok, lu langsung coba kayak riset ataupun kayak buat konsep gitu ya, konsep meta-meta, nyoba-nyoba meta gitu ya. Ya bisa kayak gitu juga. Kenapa lu nggak nyoba kayak YouTube atau Facebook Gaming, atau lu pernah nyoba Nemo gitu? Nemo pernah, cuman nggak konsisten, karena punya feeling kayak udahlah ini mah susah karena algoritmanya kan nggak ngerti juga. YouTube juga nggak ngerti algoritmanya. Kalau TikTok gampang, udah kayak ini mah kita konsisten, banyak juga, cepet juga gitu nyebarnya gitu kan, kayak video FYP gitunya cepet banget, makanya nyobanya di TikTok, konsisten di TikTok, taunya bener gitu. Oh bisa, ternyata kelihatan algoritmanya kayak gini. Kalau misalnya kita mau live stream juga kan harus upload dulu video kalau misalnya mau rame gitu, Bang. Misalnya kita mau tipsnya biar rame gimana? Ya, tipsnya biar lu live rame. Tips live rame. Biar live rame. Sebelum live sih sebenarnya harus upload video dulu. Video. Tapi harus sesuai apa yang kita mau live. Misalnya jadi lu mau live misalnya meta baru, berarti lu harus ngapain? Jarang sih, Bang, kalau misalnya meta misalnya. Oke. Jadi soal kayak gini lah. Contoh, kita mau draw skin. Skin. Datang misalnya Transformer nih kemarin. Kita gimana nih live-nya biar rame? Ya berarti kita harus upload video bahwa kita tuh mau nge-spin. Nih ngasih tahu ke teman-teman, kita mau nge-spin Transformer. Nih misalnya kasih caption, yang mau join live, yang mau lihat saya draw skin Transformer bisa kan? Join live misalnya. Betul, gitu. Betul. Nah itu kemungkinan biasanya FYP, Bang. Ya lumayan lah, walaupun 20.000, 30.000 juga. Itu gede dong. Itu 30.000 ya lumayan sih. Tak kalau misalnya udah 30, 40 gitu, lumayan itu masuk live-nya paling sampai 1.000 yang nonton. Bisa sampai 1.000 sampai 2.000 bahkan waktu itu tembus total penonton 57.000 aku, Bang. 57.000 untuk sekali live. Itu 3 jam gitu, nggak tahu 2 jam ya, lupa. Gila, itu juga udah banyak banget sih. Untuk ya lu yang tadinya bilang iseng-iseng, itu mah nggak iseng-iseng ya. Bahkan followersnya juga ada banyak. Apa TikTok lu bisa promosi? Doni Nugraha. Nanti kita cek Doni Nugraha. Semoga kita kalau lu ada A-nya 2 ya. Mantap. Emang kayak tadi Doni udah ngasih tahu kita sama-sama nih, selain lu udah ngelakuin istilahnya konsep dulu nih, konsep lu mau ngelakuin live apa, ya kan, terus jangan lupa posting ya, Don. Ya, jangan lupa posting sebelum live. Sebelum live pasti harus posting dulu. Iya, dan juga tadi Doni juga ngasih tahu kalau kita juga harus ini ya, Don, apa namanya? Tahu nih bahasa algoritma ya, dari kita harus TikTok itu sendiri, betul ya? Sebenarnya harus konsisten sih, Bang. Kalau di TikTok benar-benar konsisten aja kuncinya gitu. Kuncinya konsisten. Di TikTok ya udah, misalnya konsepnya jedak-jeduk gitu kan. Kalau sekarang kan ya terus jedak-jeduk. Kalau misalnya jedak-jeduk ramai ya berarti konten dia, akunnya ya udah jedak-jeduk terus. Kalau misalnya dikasih konten lain tuh bakal sepi. Betul sih, karena biasanya followers lu adalah peminat e-sport yang jedak-jeduk gitu ya kan? Misalnya kayak gitu. Kalau gue misalnya suka yang TikTok yang ya lu lebih banyak ngomong, voice overnya kan ada kan? Ada yang TikTok kayak yang musiknya sedikit tapi voice overnya. Jadi sebetulnya gitu. Lu nemuin karakter juga. Karakter juga. Kalau lu karakternya apa? Kalau aku mah yang kayak edit gimana ya? Apa sih namanya?
kayak nge-slide hero, misalnya dari Lancelot berubah jadi Saber, berubah jadi Zilong atau apa gitulah pokoknya kayak gitu. Kalau aku karakternya dari situ. Kalau ya ada 2 karakter, yang satu itu, yang kedua yang lucu-lucu itu pasti FYP, jedak-jeduk kurang. Jedak-jeduk lu malahan di lu karakter kurang gitu. Kurang ya? harus bawa orang yang terkenal dulu. Kayak misalnya satu lobby nih sama Marco Chop, curi-curi screenshot lah gitu, buat konten nah baru itu bisa rame. Iya, gitu. Berarti ya memang kayak misalnya gua nih pemula, tadi kan udah kasih tahu tipsnya dari lu. Salah satunya yang paling penting ya tadi selain karakter adalah collaboration ya. Collaboration. Misalkan kayak lu nih udah punya ribuan penonton dan gua masih belum ada followersnya dan apa, mungkin bisa pansos sedikit dengan karya gua kan biar dikenal dulu ya kan. Bisa ya jadi streamer. Emang kayak gitu dan hal-hal kayak gitu lumrah gak dalam dunia streamer? Ya itu harus banget loh. Bahkan udah lumrah dan harus gitu ya. Dan harus collab tuh maksudnya penting juga gitu biar enggak gitu-gitu aja gitu kontennya gitu. Kan orang lain juga pengen ada yang beda gitu dari kita. Betul. Pasti ada aja yang komen, "Bang, collab dong sama ini." Pasti gitu, ada. Oke, mantap. Kalau lu pribadi nih Don, menurut lu untuk perkembangan streamer di Indonesia sendiri dan e-sport Indonesia udah seperti apa? Kalau untuk sekarang stream, apalagi pandemi ya, jadi support kemarin gitu. Yang sempat naik ya Nimo itu. Bener-bener naik ya. Naik banget, cuman nggak tahu kenapa ya permasalahan dari belakang sampai ditutup. Betul. Untuk game nggak tahu sih kurang. Jadi ya udah cepet pesat banget lah. Kalau sekarang kira-kira pasarnya selain TikTok apa yang bisa dimanfaatin yang mas Facebook sih. Kayaknya Facebook gaming ya, karena kan dia udah ada barnya sendiri gitu kan ya di home-nya ya kan. Iya, di home-nya untuk ada streamer gitu. Teman juga ada yang udah nyobain katanya lumayan. Kalau udah punya followers lah 10.000 atau gimana, itu udah lumayan ya. Udah ada cuannya gitu. Cuman kurang ngobrol lah sama dia. Belum sempet. Karena kan kalau streamer, jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, streamer itu kan selain pertama lu pundi-pundi bisa dapat dari platform tersebut ya kan, ataupun juga bisa dapat dari gift dari viewers sebanyak yang nonton, bener kan? Kayak TikTok ngasih bunga, ngasih apa gitu, bener support ya? Lah sebagai support ya kan, sebagai bentuk support. Dan juga kalau lu jadi influencer pasti kan juga bisa jadi endorse, atau kayak sekarang kita bisa ngobrol bareng dan lain-lain. Itu bisa jadi istilahnya buka pintu kemana aja nih kita peluang. dari anak yang cuma main game doang atau di stigma nggak bermanfaat atau seperti apa, itu kan zaman dulu kayak gitu ya, tapi kita bisa ngebuktiin nih anak-anak muda zaman sekarang bahwa e-sport itu mempunyai banyak manfaat dan juga keuntungan bahkan bagi pribadi dan keluarga. Dan ini juga semangatnya sama sama dari Sahabat Ganjar itu sendiri. Sahabat Ganjar ini mempunyai program turnamen e-sport Saga atau turnamen e-sport Sahabat Ganjar. Nah, kita ini punya di hari Sabtu dan hari Minggu nih. Setiap weekend kita keliling ke Indonesia dan kita akan ngadain turnamen e-sport yang seru banget, Don. Hadiahnya juga nggak main-main, puluhan jutaan rupiah ada kita siapin buat seluruh orang nih yang mau gabung ataupun ikut turnamen kita setiap minggunya. Ada turnamen Mobile Legend maupun turnamen PUBG untuk di bulan Juni udah mulai, Don. Itu udah sampai mana aja? Udah, kita kemarin Papua Barat udah mulai. Udah Palembang udah kemana-mana kita, Don. Jakarta, Jawa Barat. Kita memang seluruh daerah udah mulai, Don. Jadi nanti buat Doni dan timnya lu bisa daftar, Don. Ataupun seluruh sahabat Ganjar yang lagi nonton podcast Sahabi ini juga bisa daftar langsung aja kepoin ya. Kepoin. Instagram kita yaitu Sahabat Ganjar 2024 atau kepoin juga e-sport Sahabat Ganjar, e-sport Saga. Nanti tinggal kepoin aja langsung daftar atau DM. Nih saya punya tim lo apa tadi namanya? Fleet dulu itu. Nah itu bisa, Don. Oke, nah gue juga mau ngasih tahu lu, Don, buat seluruh Sahabat Ganjar yang kayak pengen banget nih ngelihat baju gua keren, ya kan? Ini baju e-sport Sahabat Ganjar nih. Itu. Mantap Jersey-nya ya? itu. Jersey-nya ini jersey kita kalau lagi jadi caster, dan juga ada jaket, ada mug, ada tumbler ataupun merchandise menarik yang bisa kalian dapetin dengan mudah banget untuk kalian semua nih Sahabat Ganjar, sambil mix and match kali ya, sambil gaya-gaya ke depan ya kan. Tinggal kepoin aja marketplace kita Sahabat Ganjar di Tokopedia dan Shopee. Nah, nanti bisa dilihat nih, ditampilin sama adminnya. Wah, mantap ya. Ya nanti lu juga ada, gua kasih merchandise ya, bajunya dan lain-lain. Pakai ya, Don. Siap. Pakai ya, mantap ya. Emang
kita sendiri banyak peminatnya untuk apa sih anak-anak muda nih Kak mau beli jersey-nya, mau beli ini karena kan e-sport ini udah gede dan udah gede banget. Udah sampai SEA Games juga kan. Wah iya betul banget. Dan menurut lu nih Don, untuk e-sport turnamen e-sport seperti e-sport Sahabat Ganjar ini tuh respon lu seperti apa? Ya bagus lah, menarik, apalagi udah tiap daerah kan, udah sampai Papua, tiap pulau Jawa Barat ya juga. Ya bagus lah, lebih ditingkatkan lagi aja gitu Bang. Event-eventnya ya semoga aja makin maju terus Bang. Amin ya. Amin. Kalau secara personal nih gue pengen nanya, lu tahu Pak Ganjar Pranowo nggak? Tahu. Dari mana? Kita biar itu dari sedikit. TikTok juga, dari FYP. TikTok. Apa tuh? Bukan dulu sih, berapa bulan yang lalu ngelihat ada yang nge-record gitu Pak Ganjar kayak ngegerebek orang yang ini apa, yang korupsi nggak tahu, entah bikin kantor atau apa gitu di apa sih bawahnya itu, kirain kan apa semen gitu kan, kayak tembok gitu ya, taunya triplek, dimarahin lah itu, dicari. Itu taunya dari situ, wah ini siapa? Pak Ganjar. Iya. Nah Pak Ganjar juga punya banyak kegiatan anak muda lainnya Don. Lu bisa langsung aja nanti kepoin Instagram kita yaitu Sahabat Ganjar 2024, Facebook, Twitter, dan TikTok kita juga ada Sahabat Ganjar. Website kita juga ada nih Don, www.sahabatganjar.com. Dan kita juga nih, kalau kita nih anak muda tapi nggak mau apatis sama politik ataupun mau terjun langsung untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo, ya kan, karena beliau tegas tadi kata lo, ya kan, tegas banget itu. Langsung aja download aplikasinya di Play Store atau App Store dengan kata kunci Sahabat Ganjar, langsung registrasi, langsung dukung Ganjar Pranowo di 2024. Don, terakhir nih Don, gue pengen nanya harapan lu untuk e-sport di Indonesia, boleh dari pemerintah maupun anak-anak muda yang baru mulai jadi streamer. Gimana? Harapannya sih kalau untuk e-sport kayaknya udah cukup lah, apalagi udah sampai SEA Games, udah ada terus PON ininya juga ya. Iya. Kalau bisa kasih peluang juga gitu Bang buat streamer gitu Bang. Streamer di apa ini? Kayak audisi kemarin aja e-sport Talent Indonesia, cuman ini kayak masuknya ke stream gitu. Nyari-nyari talent kemarin juga sempat ada event GPX Talent Hunt, cuman nggak tahu kenapa dibatalin. Oke, jadi harapan lu itu dari streamernya lebih diangkat lagi nih ya, streamer e-sport gitu. Soalnya kan nih orang-orang kalau udah jadi pro player juga tetap larinya ke stream Bang. Betul. Bener, karena kan? Streamer sendiri di rumah bisa ngasilin pundi-pundi, ya kan? Bisa ngasilin karya-karya yang luar biasa kayak yang udah dilakuin Doni. Doni, thank you very much udah hadir. Thank you juga dan ya Bang. Dan datang ke Jakarta repot-repot, dan seneng banget akhirnya gua bisa langsung ngobrol sama Doni, streamer TikTok yang apa? TikTok GG ini, GG Elis Don, terima kasih banyak Don. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Don. Ya Bang. Nanti kalau e-sport Sahabat Ganjar main ke Bandung, jangan lupa bawa timnya. Kita siap, nanti ngobrol-ngobrol. Jadi streamer juga boleh ya. Mantap jadi ya Don. Caster lah ya Bang. Boleh. Oke Don. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih untuk seluruh Sahabat Ganjar di rumah yang lagi mau nonton e-sport turnamen dan yang masih lainnya yang masih seru, kita bisa aja langsung kepoin e-sport turnamen Sahabat Ganjar di Sahabat Ganjar 2024 di Instagram kita. Jangan lupa nanti kepoin Instagramnya, kita juga ditulis di bawah sini untuk media sosial kita. Saya Imam Suyudi undur diri, dan Doni juga terima kasih sudah hadir di sini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.